Rusaknya alam akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan mengakibatkan harimau Jawa punah. Hewan predator ini dinyatakan punah oleh organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam, yaitu International Union for Conservation of Nature and Natural Resources pada tahun 1980. Untuk mencegah terjadinya kepunahan terhadap hewan-hewan endemik di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar Kick-Off Java White Leopard Survey, sebuah upaya untuk mengidentifikasi keberadaan macan tutul Jawa dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Macan tutul Jawa juga diperkirakan akan mengalami kepunahan karena jumlahnya yang semakin sedikit. Menurut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, habitat hewan bernama Latin Panthera pardus melas ini rusak dan hilang akibat proses eksplorasi dan eksploitasi alam yang tidak berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, survei pemetaan untuk mengetahui populasi dan sebaran macan tutul Jawa diperlukan untuk upaya konservasi. Menurut IUCN kan dulu macan tutul itu diklasifikasikan sebagai critically endangered karena datanya kurang mencukupi. Setelah datanya cukup, ternyata tidak critically endangered, tapi dia posisinya sedikit lebih baik menjadi endangered. Nah, ke depan kan kita ingin macan tutul ini tidak lagi endangered, tapi naik lagi ke vulnerable. Nanti naik lagi, dikeluarkan dari daftar red list species. Dan untuk mengeluarkan itu, yang penting adalah satu, populasi harus meningkat, lalu habitatnya harus terjamin. Nah, dua hal ini sebenarnya yang ingin kita lakukan di survei sebagai outcome-nya. Output-nya kan nanti kan sebaran populasi plus habitatnya plus jumlah populasinya. Dari situ nanti kita analisis, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nunu, dengan population and habitat viability analysis untuk proyeksi ke depan. Dalam survei ini sebanyak 600 kamera pengintai akan dipasang oleh 8 tim gabungan antara KLHK dengan Yayasan Save the Indonesian Nature of Threatened Species atau SINTAS Indonesia, sebuah lembaga yang peduli pada keberadaan hewan langka. Survei lapang dilakukan secara bergantian pada kurang lebih 1.160 stasiun pengamatan di 21 bentang alam yang meliputi 10 taman nasional, 24 kawasan suaka alam, dan 55 kawasan hutan lainnya di Pulau Jawa. Dalam proses pemetaan tersebut, tim ditargetkan mendapatkan kurang lebih 550 sampel kotoran macan tutul Jawa untuk dikoleksi dan diteliti secara bersamaan dalam survei kamera pengintai. Rencananya Java White Leopard Survey ini akan rampung dalam 2 tahun mendatang. Kalau di masing-masing landscape berarti nanti yang memimpin adalah UPT kita yang ada di daerah. Misalnya BKSDA atau Taman Nasional. Terus nanti setiap UPT kan mengadakan rapat koordinasi. Peletakan kamera trapnya di mana, lalu pengambilan datanya, mekanismenya bagaimana, pengumpulan datanya bagaimana, lalu penyetoran data ke Pak Nunu bagaimana, sampai nanti ke analisisnya, ke pemetaannya, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya nanti yang memimpin di daerah adalah UPT KSDA. Survei ini dapat menghasilkan data dasar status populasi dan preferensi satwa mangsa macan tutul Jawa yang akurat berdasarkan kaidah ilmiah yang kuat. Media Tawadu, Syahri Kurniawan, DAI TV.